Halo semua, perkenalkan nama saya Firan Septisia dan saya bersama teman saya yaitu Joan Francisca. Kami dari perwakilan kelompok 3. Hari ini, di konten kali ini kita akan membahas mengenai social engineer. Pada era sekarang, teknologi terus berkembang pesat. Kita harus lebih waspada terhadap manipulasi sosial yang dapat meretas keamanan dan privasi kita. Melalui konten ini, mari kita gali lebih dalam konsep social engineer. Kira-kira dari teman-teman sekarang, ada yang tahu gak sih social engineer itu apa? Apa ya kira-kira? Social engineering adalah metode manipulasi psikologis yang digunakan untuk mendapatkan informasi rahasia, akses ke sistem komputer, atau melakukan tindakan yang merugikan dengan memanipulasi individu melalui aspek psikologis dan sosial. Social engineer menciptakan situasi di mana mereka cenderung memberikan informasi atau melakukan tindakan yang tanpa mereka sadari dampak atau resikonya. Next, kita akan membahas jenis-jenis social engineer. Yang pertama itu ada baiting. Baiting merupakan jenis serangan social engineer yang sering ditemui. Serangan ini menggunakan umpan untuk memancing korban. Baiting memanfaatkan umpan dengan motif tertentu, seperti saat mendownload file dari internet. Kita harus waspada terhadap permintaan izin ke akses perangkat, karena hal ini dapat menjadi celah bagi hacker untuk mencuri data pribadi dengan memanfaatkan janji palsu untuk memancing keingintahuan korban. Lalu ada pretexting. Pretexting adalah teknik manipulasi di mana penipu menyajikan skenario palsu sebagai pihak berwenang yang memerlukan informasi sensitif. Hacker menggunakan tindakan persuasif untuk membuat korban mau memenuhi permintaan penipu, berpura-pura menjadi investor berpengalaman, perwakilan SDM, atau sumber lain yang terlihat sah. Selanjutnya ada phishing. Phishing adalah jenis serangan yang mengelabui seseorang untuk mendapatkan informasi, terutama data pribadi dan finansial. Umumnya disampaikan melalui email atau pesan teks yang menciptakan urgensi dan ketakutan korban. Penyerang mendorong korban mengungkapkan informasi sensitif, mengklik tautan berbahaya, atau membuka file berisi malware. Serangan phishing dapat berupa email, situs web, iklan, obrolan web, SMS, atau video yang mengecoh korban dengan pura-pura berasal dari lembaga terpercaya seperti bank, layanan pengiriman, ataupun pemerintah. Lalu selanjutnya ada spear phishing. Ini merupakan serangan yang lebih terstruktur dibandingkan dengan phishing. Spear phishing memiliki target yang lebih spesifik. Pelaku dengan informasi dasar seperti nama, email, dan posisi di perusahaan menyamar agar pesan mereka sesuai dengan karakteristik dan kontak korban. Hal ini dilakukan untuk menghindari terdeteksinya serangan. Selanjutnya ada scareware. Scareware adalah teknik hacker yang menakut-nakuti korban dengan peringatan palsu tentang serangan virus atau malware pada perangkat target. Pelaku meniru tampilan laman seolah-olah device terinfeksi, memanipulasi korban untuk mengikuti instruksi dari peringatan tersebut, membuka celah bagi serangan lebih lanjut untuk mencuri data pribadi. Salah satu contoh social engineering adalah penipuan email COVID-19. Pelaku dunia maya menggunakan kampanye rekayasa sosial dengan menyebarkan serangan spam email berbahaya atau yang disebut sebagai malspam ke seluruh dunia. Selanjutnya kita akan membahas cara mencegah social engineer. Yang pertama, hindari mengklik tautan dari pengirim yang tidak dikenal. Yang kedua, jangan membuka email dari orang yang tidak dikenal. Yang ketiga, waspada dalam memberikan informasi akun melalui email atau panggilan telepon. Yang keempat, jangan memberikan informasi pribadi sebagai respon terhadap email atau panggilan otomatis. Yang kelima, selalu periksa dan ketik secara manual alamat situs web. Dan yang keenam, perhatikan ejaan dan domain yang benar pada tautan. Dan yang terakhir, verifikasi transfer uang atau informasi melalui panggilan video atau suara sebelumnya. Jadi, kita dapat menyebutkan bahwa ancaman terhadap keamanan tidak selalu berasal dari serangan cyber. Seringkali, kita menjadi korban manipulasi sosial. Untuk menghindari hal ini, kita perlu meningkatkan kesadaran terhadap social engineer dan mengadopsi praktik keamanan yang lebih baik lagi. Hal ini nantinya akan melawan upaya manipulatif yang dapat membahayakan keamanan dan privasi kita.
Demikian konten yang dapat kami sampaikan mengenai social engineering. Semoga konten ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di konten kami yang selanjutnya. Terima kasih.